Nah, jadi cukup serius, cukup besar gitu problem kita ini gitu untuk bisa menciptakan satu penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Pemilu yang konstitusional gitu ya? Iya, tentu. Supaya para peserta partai politik ini atau calon-calon ini akan merasakan betul sebetulnya bahwa kekuatan pemilih itu besar. Jadi mereka tidak bisa, sudahlah, udah kepilih santai-santai aja. Toh nanti kita bisa pemilih udah pada lupa. Lalu bayar lagi yang menjelang pemilu. Ya, bisa gitu. Efek dari kekuatan suara masing-masing pemilih itu memang belum menonjol betul di pemilu kita gitu. Nah, menurut saya ini yang harus kita upayakan. Sebetulnya waktu itu perkembangannya ada peningkatan yang membaik menuju penyelenggara yang lebih profesional, yang lebih independen gitu ya. Tetapi kemudian ada persoalan-persoalan yang memang menunjukkan, dan yang terakhir menurut saya berpotensi ini menghancurkan. Terlihat sekali dalam cara untuk merencanakan bagaimana mempersiapkan pemilu kita. Itu kelihatan sekali penyelenggara pemilunya, khususnya KPU, ikut arus ini gitu. Tidak cukup mandiri atau tidak mandiri untuk menentukan sikap-sikap pilihannya atau kebijakannya. Ada dugaan yang sangat serius manipulasi data verifikasi faktual. Dan itu kenapa mereka bisa lakukan? Kepentingan apa? Dan saya perkirakan ini kepentingan dari sebetulnya pihak-pihak yang menentukan mereka sejak awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Mantan komisioner KPU. Kalau di luar negeri gak ada mantan. Komisioner KPU 2011 2012. 2017. Ya. Hadar Nafis Gumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi saudara sekalian, Bang Hadar ini teman saya lama ya. Jadi beliau ini kalau dalam pertandingan apapun ya, kalau dia jadi atlet itu mulai dari amatir, profesional, bukan, liganya itu liga paling bawah, menengah, sampai liga apa ibaratnya, atlet apa yang pensiunan. Veteran. Jadi beliau ini tapi nggak nyampe World Cup ya. Jadi beliau ini kalau yang lain sudah pensiun ngurusin pemilu, beliau enggak. Tahun berapa ngurusin pemilu pertama kali? Pemilu 2014. Enggak. Yang mana? Bukan ngurusin mulainya. Saya kira masa pemilu pertama 99 membuat organisasi pemantau pemilu Unfrail pada saat itu ya. Iya, jadi waktu itu Unfrail. Jadi University Network for Free and Fair Election. Free and Fair Election. Jadi tahun 1999 sampai kemudian 2022. 23 tahun. Iya. Jadi beliau ini spending time 23 tahun ya untuk membuat pemilu yang jujur dan adil. Dan makin lama directionnya kayaknya bukan right direction tapi wrong direction. Terbukti dengan baru dimulai proses verifikasi, proses awal sudah ribut orang. Bang, saya tuh agak bingung nanya apa, karena pasti banyak sekali ya kan, too much thing untuk di apa, too many things, ya kan, jadi many things untuk dibahas. Tapi concern saya adalah bagaimana kita menciptakan pemilu yang konstitusional.
Oke. Nah, bagi saya pemilu konstitusional itu adalah pemilu yang sesuai dengan konstitusi, yaitu luber dan jurdil. Betul. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ya. Mungkin luber kita buang dulu lah, kita skip ya. Exception mungkin di Papua ya. Tapi jurdil ini, Ya. kalau misalnya kita pakai skala meter, kan dulu abang pernah nguji saya tuh pakai skala meter tuh. Kalau 0 itu 0 sampai 100, ya. Jangan 0 sampai 100, 0 sampai 10 aja. Oke. 0 sampai 10. 0 itu pemilu kita tuh paling nggak karu-karuan. 10 itu paling bersih. Oke. Menurut abang sampai kita berdiri atau duduk hari ini berapa proses berpemilu kita untuk bicara jujur dan adil? Berapa skalanya? Ini kalau dugaan-dugaan yang belakangan terkait verifikasi faktual khususnya, di mana penyelenggara pemilu sendiri yang diduga bermain gitu, ini rusak sekali. Ini di bawah 5 ini. Di bawah 5? Bawah 5 urusannya. Bayangkan, kalau di bawah 5 itu udah pasti nggak lulus. Jadi skala meter jujur dan adil, 6 pun sebenarnya sudah cuma sekedar batas lah ya. Batas bawah ya. 7 ada achievement, 8, 9, 10 itu excellent. 9 itu paling excellent. Kalau 8 very good, ya kan? 7 good. Kalau 6 enough. Kalau ini udah kurang. Di bawah 5 lebih kurang lagi ya. Pertanyaan saya adalah tentu kan abang punya pengalaman. Apa yang menyebabkan semua itu, Bang? Saya kira dalam prakteknya ya, modalnya kan sebetulnya kita harus punya peraturan-peraturan ya. Undang-undang, kemudian peraturan-peraturan yang memang kuat mendasari terciptanya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Tapi kemudian seringkali peraturan ini tidak cukup dan itu diperparah dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip jujur dan adil. Jadi landasannya juga tidak cukup kuat, tetapi dalam prakteknya para pemangku kepentingan pemilu ini ya terutama sih lebih di para peserta ya. Nah, kemudian juga ada keterlibatan penyelenggara di lapangan secara sporadik ya. Kemudian juga ya kita tadinya berharap kepada misalnya pemerintah gitu ya. Dan yang terakhir juga ada elemen dari warga pemilih itu sendiri sebetulnya. Yang memang tidak naik-naik kelas juga untuk aktif meningkatkan diri, melibatkan diri gitu. Tetapi justru ada juga yang memang terlibat dan memanfaatkan praktek-praktek dari peserta pemilu yang mereka ikut menikmati gitu. Nah, jadi cukup serius, cukup besar gitu problem kita ini gitu untuk bisa menciptakan satu penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Pemilu yang konstitusional gitu ya? Iya, tentu. Nah, ada 4 faktor ya yang bisa saya garis bawahi. Tadi abang mengucap secara acak, yaitu 1 peserta pemilu. Jadi sekarang refresh saja kepada sobat daerah sekalian. Jadi pemilu kita itu memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD. Betul. Jadi kalau kita bicara peserta pemilu, calon presiden, calon wakil presiden. Kemudian partai politik plus calon-calonnya. Betul. Calon-calon anggota DPR dan DPRD-nya. Dan kemudian calon anggota DPD yang perseorangan ya. Nah, itu kalau kita bicara peserta. Lalu penyelenggara. Kalau kita bicara penyelenggara itu ada 3 mungkin ya. Betul. Ada KPU dengan jajaran di bawahnya sampai TPS. Kemudian Bawaslu. Yang kedua Bawaslu sampai jajaran bawahnya sampai TPS juga. Ada pengawas TPS kan? TPS, Kemudian ada DKPP. Nah, itu kalau kita bicara penyelenggaranya. Nah, yang komponen ketiga yang disebutkan tadi pemerintah. Pemerintah itu tentu ya presiden lah kira-kira dengan jajarannya, Kemendagri dan lain sebagainya. Dalam negeri khususnya Kemenkumham dan sebagainya. Abang masukkan nggak sektor lain? Kalau pemerintah itu kan bisa pemerintahan yang sifatnya general, ada eksekutif, ada legislatif, yudikatif. Oh, tentu yang yudikatif ini kan banyak ya. Penyelesaian pelanggaran di pemilu
Jadi itu juga punya peran yang besar, dan itu ikut menentukan ukuran yang memang biasa digunakan satu pemilu itu berjalan jujur, adil, demokratis atau tidak. Ya. Jadi ada prinsip namanya electoral justice. Ya. Ya. Nah, disinilah juga cukup rumit, dan ini sering jadi faktor juga yang penyebab akhirnya kita tidak bisa simpulkan. Berarti kalau kita jujur, bicara adil. pemerintah itu pemerintahan, berarti ada eksekutif, ada yudikatif, legislatifnya gimana? Ya, itu juga karena dia elemen yang terutama dia yang pembuat undang-undangnya, kemudian ada campur tangan mereka juga membentuk penyelenggaranya. Ya, itu salah regulasi satu yang from the beginning sudah nggak jurdil tuh. Ya, betul. Ya, saya misalnya mengungkapkan presidensial threshold, itu dari awal kan sudah nggak jurdil. Betul. Oke, itu pemerintah. Lalu kemudian voters pemilih. Ya. Jadi pemilih juga ikut menyumbang. Ya. Luar biasa. Oh ya, artinya seringkali itu seolah-olah mereka itu sepenuhnya tercipta karena sistem dan struktur yang ada. Tapi menurut saya memang ada juga yang pemilih ini ikut menjadi bagian dari kekuatan-kekuatan atau peserta pemilu. Tetapi juga ada yang tidak mampu untuk tadi saya istilahkan menaikkan kelasnya. Untuk menjadi pemilih-pemilih yang betul-betul peduli terhadap terciptanya penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Gitu. Ya, berarti kan kalau pemilu itu ada yang pasif, ada yang aktif. Ya, betul. Yang aktif menyumbang kecurangan ada. Yang pasif itu membiarkan aja. Iya, betul. Ada kecurangan nggak mau lapor misalnya gitu. Betul. Oke, coba bayangkan, belum apa-apa kita udah bicara 4 komponen. Abang bisa meranking nggak dari 4 komponen itu apa the main factornya? Kalau misalnya kita bicara 4 komponen itu sebagai penyebab kecurangan atau saya dalam istilah purangrang lurang-rang, pemilu curang dan kurang. Kira-kira begitu ya. Itu apa yang kalau kita urutkan tuh secara hierarkis itu? Saya agak sulit juga ya. Tetapi mungkin yang paling utama ini adalah peserta ya. Yang mereka itu punya kekuatan juga di legislatif kan? Jadi di eksekutif juga. Ya. Tetapi utamanya di dalam regulasi pada mereka. Apalagi belakangan ini kelihatan sekali ya. Jangan lupa regulasi itu kan dibentuk oleh pemerintah dan DPR ya kan? Oke lah. Jadi itu nyambung juga ya berdua ya, sepakat ya mereka ya kelihatannya ya. Nah, di sana terutama ya, misalnya saja kita udah nyata-nyata bahwa problem kita banyak yang harus diperbaiki. Salah satunya diperlukan landasan hukum yang dikoreksi gitu ya. Ini sudah berjalan waktu itu hampir 1 tahun, kemudian memutuskan untuk tidak diteruskan. Apa? Undang-undang pemilu kita misalnya. Pembahasan RUU ya. Iya, misalnya. Itu kan kelihatan sekali itu bahwa ya sudahlah kita jalan dengan apa adanya begitu. Tiba-tiba di tengah jalan ada perpu. Iya. Ini rumit ya. Dan perpu yang dibuat yang nggak ada emergensinya gitu, nggak ada hanya untuk entertain. Nggak ada suasana daruratnya gitu. Dan sekarang perpu itu kan seharusnya keluar dari pihak pemerintah kan, karena dewan dalam kondisi yang belum bisa melakukan perubahan undang-undang, reses atau apapun gitu ya biasanya kan. Tapi ini kan mereka berbulan-bulan konsinyering menyusun perpu. Gitu. Ini udah kacau balau menurut saya. Ini udah mestinya kalau perpu itu diuji di Mahkamah Konstitusi harusnya batal tuh. Betul. Karena sense of urgensinya nggak ada. Betul. Jadi hal ihwal kegentingan yang memaksanya nggak ada. Harusnya begitu. Yang dianggap genting itu adalah nggak bisa menggunakan nomor urut di pemilu yang lalu gitu, itu dianggap genting. Jadi aneh juga ya. Dan itu sendiri melanggar prinsip membentuk aturan, yaitu kepastian. Jadi kan masa orang boleh pakai urut dulu boleh, enggak juga boleh. Gimana? Itu kan harusnya kan, dan juga ketidakadilan sebetulnya menurut saya. Karena slot itu udah diambil. Betul. Dan padahal sama-sama kan diatur di tempat kita, semua harus mendaftar.
Iya. Semua kemudian ada verifikasi, walaupun kemudian di dalamnya ada yang administrasi saja dan ada yang sebagainya. Tetapi semua posisinya sama, harus mendaftar. Jadi potensi untuk tidak menjadi anggota peserta pemilu ataupun menjadi itu sama sebetulnya. Iya, secara teoritis ada ya. Iya, iya. Nah, jadi menimbulkan ketidakadilan sebetulnya. Ya itu katanya kalau kata pengamat itu ya ada pesanan. Iya. Agar saya masih bisa menggunakan nomor ini karena nomor ini menang kemarin. Kira-kira begitu ya. Iya. Bang. Yes. Kalau kita sudah lihat ya. Oke, karena the main factor-nya itu adalah kekuasaan pemerintahan ya, terutama eksekutif dan legislatif. Ya. Karena kalau kita bicara yudikatif kan di belakang dia kan, di baratnya kan, eksekutif, legislatif. Jadi dari eksekutif dan legislatif ada penyelenggara, ada pengawas, ada pengadil, kan begitu ya? Ya, itu ada peserta. Ya peserta mungkin bisa di mana aja. Saya nggak tahu ya, mau nanya sama abang. Kita ini kan mendambakan pemilu yang jujur dan adil. Masa abang sebagai aktivis pemilu selama 23 tahun itu cita-citanya cuma sekedar mengikuti ritual 5 tahun aja tanpa skala meter kita naik kelas atau enggak dan lain sebagainya. Jadi dari mana kita harus memulainya, Bang? Ya ini rumit ya. Ya sebetulnya tentu kita berharap banyak ya dari legislatif kita ya. Walaupun akhirnya kok nggak maju-maju terus gitu ya. Awalnya kita berpikir sebetulnya kekuatan itu ada di pemilih itu sendiri sebetulnya. Karena kalau pemilih itu betul-betul memilih dengan perhitungan yang rasional istilahnya. Pemilih cerdas. Nah, itu sebetulnya akan berdampak betul kepada para peserta pemilu ini. Gitu. Nah, tetapi itu bagian yang selalu dianggap makan waktu yang panjang, pekerjaan besar gitu ya. Tetapi setelah kita ikuti dalam perjalanan yang cukup panjang ini nggak bisa tidak, memang ini harus digarap betul. Karena supaya para peserta partai politik ini atau calon-calon ini akan merasakan betul sebetulnya bahwa kekuatan pemilih itu besar gitu. Jadi mereka tidak bisa sudahlah, udah kepilih santai-santai aja. Toh nanti kita bisa pemilih udah pada lupa. Lalu bayar lagi menjelang pemilu. Bisa. Gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi efek dari kekuatan suara masing-masing pemilih itu memang belum menonjol betul di pemilu kita gitu. Nah, menurut saya ini yang harus kita upayakan. Ya, kalau yang pertama kita awalnya dulu berpandangan ini sesuatu yang sangat besar, sangat sulit dan sebagainya gitu. Tapi nggak bisa tidak, ini memang yang bisa membuat jera dan kapok, dan kemudian akan membuat para peserta ini, para calon ini lebih lebih serius untuk mereka bersiap dan mengikuti pemilu menurut saya. Kalau kita lihat misalnya ya, mungkin abang kan mau ngomong tentang reward and punishment ya kan. Jadi kalau misalnya performanya baik, mungkin dia akan dipilih kembali. Ya, programnya juga bagus. Performanya tidak baik, dia akan tidak dipilih. Tapi kadang-kadang saya menggugat tuh, yang namanya teori ini kan teori negara maju tuh. Di mana diseminasi informasi, tingkat pendidikan, voter education itu semuanya bagus, dan juga areanya kecil, sehingga relatively sistem reward and punishment itu bisa berjalan dengan baik, efektif. Kalau saya reward and punishment ini mungkin hanya berlaku di Jakarta aja, di luar Jakarta udah susah kayaknya. Even sampai 10 atau 20 tahun ke depan, ini pesimis saya. Menurut abang gimana? Ya, satu sisi saya setuju, tetapi bukan berarti kita tidak bisa
memanfaatkan atau meningkatkan, membuat perubahan bahwa di daerah pun bisa berjalan gitu. Iya. Jadi tadi kita harus satu penyadaran kepada para pemilih. Yang kedua, kita harus bisa juga tunjukkan apa sih yang perlu dilihat di dalam pemilu kita ini gitu. Apa yang harus dipertimbangkan. Iya. Dan yang terakhir, bahwa hal-hal yang mereka perlu lihat, mereka pertimbangkan, mereka pelajari, itu memang harus tersedia gitu. Dibantu untuk mudah didapatkan dan tersedia. Nah, ini yang juga menjadi faktor penyelenggara yang tidak perform baik gitu. Karena apa? Sebetulnya mereka punya data, punya informasi tentang para peserta. Tetapi data itu tidak disampaikan atau disediakan dengan mudah. Ya, misalnya kita bicara CV, terlepas CV-nya itu isinya juga terbatas. Iya. Nah, itu kan semua ada. Informasi tentang partai politik semua harus masuk gitu. Iya. Tetapi ini seringkali disediakan terlalu terlambat kalau toh itu mau dibuka, dan juga nggak gampang untuk dapetinnya gitu, mengaksesnya gitu. Iya. Nah, jadi itu faktor lain di luar kita mendidik langsung para warga, tetapi harus juga difasilitasi oleh para penyelenggara, oleh juga pemerintah sebetulnya gitu. Bang, kalau saya ya misalnya kadang-kadang saya agak skeptisnya begini. Sebenarnya pemilu yang jujur dan adil ini kan nggak susah seandainya ada yang namanya political will dari kekuasaan, dari kekuasaan. Okay. Kekuasaan itu terutama kekuasaan puncak ya. Yeah. Karena dia kan bisa menggunakan gesture kekuasaannya sampai ke bawah. Okay. Apalagi kalau dia misalnya disupport oleh majority ya kan, dan majoritinya sampai 80% misalnya dalam konteks hari ini, kan mudah sekali sesungguhnya kalau dia betul-betul melihat menunjukkan gesture kepemimpinan yang pengen pemilu itu jurdil, misalnya bertindak netral kan begitu, karena kan selama ini biasanya kalau tidak netral sudah mulai nanti keterlibatan state aparatus. Keterlibatan state financial resources, keterlibatan state facilities, udah main semua itu. Dan karena jaringan Gakumdu itu atau jaringan electoral law enforcement itu dikuasai juga oleh kekuasaan, ya tumpul juga. maka akhirnya orang skeptisismenya adalah siapapun yang didukung oleh kekuasaan menang, nggak ada gunanya juga pemilu yang kira-kira jujur dan adil sepanjang penguasa, terutama penguasa puncak nggak punya goodwill atau political will. Saya bisa memahami skeptisisme itu, pesimisme itu. Tetapi menurut saya kalau memang kita betul-betul ya bisa menciptakan pemilu yang artinya terbuka, kemudian dengan banyak informasi yang tersedia dengan mudah gitu. Kemudian para warga memang juga terus dipersiapkan gitu. Menurut saya sih sebetulnya bisa ruang perubahan ini terjadi gitu. Jadi kayaknya sekarang itu kan seperti dia lagi yang terus berkuasa misalnya kan gitu. Mungkin bukan di figur presidennya itu karena dibatasi kan 2 kali masa jabatan, tapi di partai politiknya misalnya ya rombongan ini lagi misalnya begitu kan. Tapi kan ruang peserta pemilu partai yang baru, kemudian partai yang kemarin belum ada di dalam rezim pemerintahan, itu kan masih terbuka, masih bisa mengikuti pemilunya gitu. Nah, jadi menurut saya masih ada ruangnya. Ya. Kalau memang kemudian kita bisa terus meningkatkan warga-warga yang memang sadar gitu bahwa kita ini sebetulnya punya suara yang cukup kuat bisa menentukan gitu. Nah, jadi saya sih sebetulnya masih ada optimisme ya. Oke. Dibandingkan mungkin Refli sendiri gitu.
Satu Bang ya, kalau kita misalnya bicara mengenai bagaimana kita meningkatkan pemilu jurdil dari waktu ke waktu, kan begitu? Oke. Kan kalau anak tangga kan harus naik kelas terus kan, naik tangga. Betul. Agennya kan harusnya kan penyelenggara. Betul. Yang mengawal itu dengan mungkin dengan statistik, dengan parameter, dengan apa RPJM dan lain sebagainya, kira-kira begitu kan? Tapi saya kok nggak melihat ya ada kontinuitas penyelenggara pemilu ini dari satu periode kepengurusan ke periode lainnya, ada kontinuitas. Yang ada adalah kesannya cuma ikut ayunan aja gitu. Jadi tidak sebagai sebuah organisasi itu kayak nggak punya visi dan misi untuk kapan itu bisa tercapai pemilu yang jujur dan adil itu. Sebetulnya memang tidak mudah karena para komisioner kita ini kan juga berganti ya. Mereka ada batas waktu, ada periodenya. Mengandalkan sekretariat juga tidak mungkin karena sekalipun mereka terus berada di sana, tapi komandan sekretariatnya sekjen itu juga berganti relatively ya. Kemudian juga mereka itu didesain sebagai supporter saja. Kuncinya itu sebetulnya di para komisionernya ini, ya, karena mereka topnya, yang lain tuh harus ikut sebetulnya gitu. Nah, kalau mau lebih teliti melihatnya dan lebih jujurlah kita ya mencoba melihatnya, sebenarnya perkembangan itu ada. Jadi kita ingatkan, nggak usah terlalu belakang karena yang belakang sekali di masa Orde Baru itu udah kita tinggalkan lah, itu bentuk yang udah kacau kan. Nah, tetapi begitu kita masuk ke pemilu di masa reformasi tahun 99, kemudian 2004, ya kan, 2009, 2014, 19 dan sekarang nih menuju 2024. Itu sebetulnya dari sisi penyelenggara itu ada arah dan peningkatan sedikit-sedikit menurut saya. Nah, misalnya saja di 99 itu kan bentuknya penyelenggara yang masih mix ya, di mana ada sebagian dari wakil pemerintah dan sebagian dari peserta pemilu kan gitu. Tetapi itu langsung menunjukkan ada problem pada saat itu. Nah, jadi disimpulkan melalui amandemen konstitusi dan kemudian perubahan undang-undang yang secara khusus pada saat itu dirubah untuk mengganti penyelenggara pemilu menjadi bentuk yang independen gitu ya. Itu terjadi sebetulnya. Dan sehingga kita di pemilu kedua setelah 99 yaitu di 2004 itu kita dapatkan penyelenggara pemilu yang bukan dari partai politik dan juga dari pemerintahan gitu, bukan dari pemerintah gitu. Nah, memang ada kasus waktu itu tentang korupsi ya, di akhirnya, di bagian belakangnya setelah pemilu dan menuju akhir masa jabatannya. Nah, kemudian ada perbaikan lagi kan di tahun sampai 2009, 2014 dan seterusnya gitu. Ya, jadi terlihat gitu ya kalau menurut saya sih ya. Nah, memang kemudian menjadi agak terganggu ya, agak mungkin bahkan menurun, dan terutama yang sekarang sedang terjadi ini agak parah ya. Tetapi di dalam proses seleksi itu memang ya misalnya terlihat sekali keinginan partai politik untuk menempatkan orangnya misalnya ya. Kemudian keinginan dari komisioner itu sendiri untuk membentuk penyelenggara di tingkat daerah yang lebih merefleksikan kelompoknya, ya aspirasi politik dia ya. Iya betul. Ya, itu terjadi gitu ya. Dan perkiraan saya agak lebih parah menjadi lebih parah lah ya belakangan sekarang ini ya. Nah, tetapi yang kejadian di 2 minggu belakangan ini
ini yang menurut saya bisa menghancurkan justru ya kalau ini memang terbukti ya. Terbukti nanti ya. Nah ini jadi sekali lagi menjawab secara ringkas, sebetulnya waktu itu perkembangannya ada peningkatan yang membaik menuju penyelenggara yang lebih profesional, yang lebih independen gitu ya. Tetapi kemudian ada persoalan-persoalan yang memang menunjukkan, dan yang terakhir menurut saya berpotensi ini menghancurkan. Oke. Jadi kalau kita lihat ya saudara sekalian, lembaga-lembaga reformasi ini kan awalnya menjanjikan, tapi satu demi satu rontok ya. Nah, ya. MK rontok ya, kemudian DPD rontok, pernah KY rontok, KPU juga rontok begitu. Artinya rontok dan pernah rontok ya, gitu. Bisa nggak Bang kalau misalnya dikatakan bahwa kok kekuasaan hari ini jauh lebih punya semangat untuk mengintervensi penyelenggara pemilu dibandingkan sebelum-sebelumnya? Kesannya begitu. Ya, saya kira karena peristiwa ini sehingga kemudian saya mencoba mengingat kembali saat seleksi dilakukan. Kemudian setelah terpilih dan mulai bekerja. Ternyata memang nyambung ini semua gitu. Ya, jadi misalnya pada saat seleksi itu kita banyaklah kita mengikuti banyak pemberitaan, teman-teman yang secara lebih dekat mengikutinya. Itu rasanya tidak berjalan dengan cukup baik, seolah-olah itu ada memang sudah orang-orang yang memang akan dipilih. Untuk, ya misalnya waktu itu ada daftar yang sudah keluar. Dan itu belum fit and proper test. Belum. Itu belum sama sekali sampai sana. Masih pada tes dilaksanakan oleh tim seleksi yang mandiri, kira-kira gitu ya, bentukan presiden. Nah, tetapi ternyata yang terpilih itu sama persis dan ditulis dengan urutan yang sama juga dari dokumen yang beredar. Gitu. Nah, akhirnya kan ya jangan-jangan ini memang dokumen yang keburu keluar yang sebetulnya dari obrolan-obrolan dari elit-elit ini ya, kekuatan partai politik ini yang memang sudah menyusunnya gitu. Nah, kemudian dilantik misalnya. Nah, terlihat sekali dalam cara untuk merencanakan bagaimana mempersiapkan pemilu kita. Tanggal pemilu misalnya, kemudian bagaimana anggaran, bagaimana peraturan-peraturan itu yang detail, bahkan waktu kampanye yang ingin diperpendek dan seterusnya gitu. Itu kelihatan sekali penyelenggara pemilunya khususnya KPU ikut arus ini gitu. Tidak cukup mandiri atau tidak mandiri untuk menentukan sikap-sikap pilihannya atau kebijakannya gitu. Nah, jadi dan sekarang ini ada dugaan yang sangat serius manipulasi data verifikasi faktual. Yang hari-hari ini beredar ya? Iya, betul. Dan itu kenapa mereka bisa lakukan? Kepentingan apa? Dan saya perkirakan ini kepentingan dari sebetulnya pihak-pihak yang menentukan mereka sejak awal. Ya, Bang Hadar ini ngomongnya halus banget. Intinya adalah kekuasaan. Gitu. Itu memilih KPU ya kan? Dan kemudian KPU ikut perintah kekuasaan. Cuma kita bicara kekuasaan, kita nggak menunjuk orang kan? Kekuasaan itu pasti penguasa kan? Gitu. Nggak mungkin dia bisa memerintahkan, bisa mengintervensi kalau dia tidak berkuasa. Kira-kira begitu kan? Gitu. Rasanya bukan non-state actor ya kan? Gitu. Aktor negara juga kan? Kira-kira begitu. Nah, jadi nggak salah dong Bang kalau saya mengatakan bahwa sepertinya pada era pemerintahan sekarang ini kok jauh lebih eager ya, lebih bergairah untuk intervensi itu, bahkan dari sektor hulu dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya, jadi bisa nyambung seperti itu tadi. Kalau dulu kan mungkin cuma di sektor hulunya, di tengahnya, artinya tidak sebuah desain
Ya, mungkin dia by accident. Tapi ini kan kesannya kok dari hulu ke hilir tuh udah by design. Ingat nggak waktu penunjukan misalnya tim seleksinya. Oke. Kan tim seleksinya sendiri udah merepresentasikan ketidakindependenan. Iya, betul ya, betul. Karena yang diambil tuh orang-orang presiden semua itu kan. Iya, gitu. Betul. Itu sempat banyak dikritik. Iya, bahkan ada misalnya orang presiden preferensi kepada partai politik tertentu kan begitu. Iya, betul. Gitu. Betul. Jadi kesimpulannya, Bang, ya sebenarnya pemilu jujur dan adil ini tidak akan pernah terlaksana selama kekuasaan tidak ingin mewujudkannya. Oh, oke. Iya, ya. Ya, tentu kalau memang itu diterapkan secara aktif dan memang itu tadi istilahnya political will-nya memang arahnya ke sana gitu ya, bukan political will untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil, ya bisa saja terjadi seperti itu gitu. Tetapi sekali lagi kalau ini kita benahi, ya, jadi kalau ini memang terbukti, rasanya sudah tidak pas lagi untuk diteruskan dengan penyelenggara yang sekarang. I see. Ya. Karena sudah kehilangan legitimasi moral ya. Ya itu satu, tetapi juga memang ini kalau lihat di kode etik. Ya ini menohok atau menyinggung atau menyimpang dari prinsip-prinsip yang utama. Oke. Jadi tentang integritas, di mana harusnya mandiri, di mana harusnya imparsial, di mana harusnya jujur ya, tidak manipulatif gitu. Itu masuk semua itu. Jadi ya harus dirombak total ini gitu. Nah kemudian nanti sama aja gitu. Kira-kira begitu kan nanti akan berpikir. Karena kan penggantinya kan yang berikutnya dan sebagainya kan? Gitu ya. Nah itu satu gitu. Tapi yang lain sebetulnya di sisi yang lain kita bisa lihat juga ya. Yang betul-betul menjadi pilihan karena ada perhitungan politik dari pihak di DPR misalnya, ini kan sudah kejaring semua. Gitu. Nah, yang sisanya waktu itu mereka tidak pertimbangkan kan. Nah, jadi seharusnya yang sisanya ini bisa lebih independen gitu, kira-kira gitu kan. Itu. Tetapi selalu kan kita bisa belajar juga gitu. Selalu ada ya istilahnya itu ada hikmah, selalu ada efek jerahnya, selalu ada kesadaran bahwa ini sudah terjadi peristiwa besar. Jadi semua nggak bisa lagi untuk coba-coba atau main-main seperti yang terjadi sebelumnya. Kira-kira begitu. Jadi ada efek belajarnya gitu. Nah ini yang saya berharap akan tercipta sehingga selanjutnya bisa lebih baik gitu. Ini juga yang kami tekadkan di koalisi. Koalisi NGO ya? Ya, koalisi masyarakat sipil untuk pemilu yang bersih. Ya. Nah, kita tidak mau dan seharusnya tidak ya bahwa pemilu yang di satu negara demokratis dan juga konstitusional gitu ya di kita adalah pemilu yang memang secara regular yang sudah pasti dilaksanakan yaitu 5 tahun sekali. Nah, jadi sejak awal waktu kami berpikir untuk ikut membenahi ini setelah kami tahu itu sudah kami jadikan paket advokasi. Kami itu tadi koalisi tadi ya? Koalisi, betul. Masyarakat ya. Jadi bahwa ini kita lakukan sekarang dalam rangka untuk memastikan betul tetap bisa dilaksanakan di 2024 tetapi dengan kualitas yang lebih baik, yang baik gitu ya. Kalau ini kita tidak bongkar
ini pasti akan meledak juga, dan mungkin pada saat itulah tidak ada waktu lagi untuk kita laksanakan karena sudah terlalu berantakan. Oke. Nah, jadi kami sudah memasang tekad ya sekarang diberesin, dan dalam rangka tidak ada penundaan atau pengunduran. Oke. Diberesin itu adalah ganti orang dong berarti? Ya tadi secara apa? Secara eksplisit implisit. Ya ini ada pihak-pihak yang memang punya otoritas untuk menentukan akan seperti apa kan, kira-kira begitu. Jadi ada 2 level. Pertama, dugaan-dugaan ini memang harus kita buktikan dulu. Ya. Yang kedua, ada yang punya otoritas untuk melakukan apa terhadap itu. Kira-kira Itu begitu. koalisi itu melapor, kan yang saya lihat tuh ada somasi. Betul, yang pertama itu. Itu ada somasi memang ya. Ya. Somasi kedua ada apa lagi? Ke DKPP laporan. Ini akan dimasukkan ke rencananya besok. Oke, jadi ada dua track ya. Ya. Somasi itu arahnya kemana? Ya intinya minta kepada penyelenggara pemilu, Iya. ya meminta untuk memberikan penjelasan atau jawaban tentang apa yang terjadi. Ya. Nah, itu besok 7 hari itu hari Rabu besok. Kalau misalnya mereka menjawab, tapi kemudian koalisi menganggap jawaban itu tidak memuaskan atau jawaban itu bukan jawaban yang sebenarnya, lalu langkahnya kemana? Ya, DKPP ini salah satunya. Ya. Tapi kemudian nanti sangat mungkin juga kita ke kepolisian dan sebagainya. Oke, jadi udah mengarah ke tindak pidana ya? Ya, karena yang kami lihat itu sebetulnya ya misalnya gini ya, merubah data, kemudian mengganti dokumen berita acara dengan dibuat, padahal itu terjadi udah berapa hari kemudian, cuma dengan tanggal yang sama seperti yang awal misalnya seperti itu. Mengganti salinannya ya dengan data yang sudah direkayasa. Itu kan semua pemalsuan dokumen. Betul. Dan itu kan pidana kan sebetulnya. Walaupun di pemilu untuk kasus verifikasi ini agak unik juga nih. Ini kelemahan dari undang-undang kita sebetulnya. Tidak ada pasal-pasal pidana terkait dengan verifikasi. Iya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kita pidana umum. Betul. Kesana, itu pidana umum. Ya. Walaupun memang ketika sebenarnya ada hal yang terkait dengan tadi electoral law enforcement harusnya tetap pidana khusus, tapi jalur pidana khususnya yang kemudian kelihatannya nggak tersedia. Betul. Kan tidak sesuai dengan yang kita pikirkan dulu, ada badan yang memang menyelesaikan tidak hanya kasus administratif tapi pidana. Tapi kan orang pidana mengatakan nggak boleh dong pidana pemilu itu ke apa institusi sendiri, harus tetap umum ya. Karena umum ya umum berarti. Oke. Ini serius sekali berarti koalisi untuk memberikan atau menggarap hal ini ya. Ya, kami serius karena ini sangat prinsip ya. Iya. Tidak pernah kami duga ini terjadi. Ini di penyelenggara, dan penyelenggara itu penyelenggara yang di pusat. Iya. Dulu ada penyimpangan di tingkat daerah gitu. Tapi ini di pusat gitu. Jadi kami duga kuat itu memang ada perintah-perintah itu. Makanya saya bilang sekarang ini semua lembaga ya kan. Sepertinya memang keinginan pemerintah pusat untuk mengintervensi lembaga-lembaga demokrasi itu tinggi banget. Ya bisa. Ya kemarin ada KPK misalnya, kemudian penggantian hakim MK. Seperti itu ya. Bahkan kemudian dalam tanda kutip gratifikasi untuk hakim MK yang tadinya 5 tahun jadi 15 tahun. Ya betul. Kan itu kan memastikan bahwa tim sekarang inilah yang akan memutuskan sengketa pemilu 2024 kan, kira-kira begitu. Lalu saya nanti pada bagian akhir Bang mau minta Bang Hadar memberikan beragam skenario untuk mewujudkan pemilu yang jurdil. Pokoknya 1, 2, 3, 4. Ya pikirkan aja yang seperti Abang pikirkan selama ini ya. Apa saja, dan mungkin mudah-mudahan jangan terlalu normatif ya. Lebih konkret sedikit ya kan. Gitu. Iya dong. Kalau normatif kan kita sudah banyak bicara teori pemilu kan dan not workable di Indonesia. Kan kira-kira begitu. Jadi
kan ada selain ada KPU kan, Ya. ada juga Bawaslu. Ya. Kemudian ada juga DKPP. Ya. Saya tadi sebelum kita diskusi ini saya bikin polling. Oke. Pollingnya adalah satu saja, tapi lupa saya dengan DKPP dan Bawaslu-nya karena konsentrasinya kepada KPU. KPU ya. Judulnya ini aja, saya cuma minta statement aja, polling dengan statement ini, mana yang Anda percaya dari pernyataan ini ya. KPU netral dan independen, KPU tidak netral dan tidak independen, tidak tahu dan ada garis miring tidak menjawab. Ya. Dan unfortunately ya, jawabannya KPU netral dan yang ikut polling itu 22.000. Wow. 22.000 atau 23.000 nih, antara saya tadi ketika saya kali ini baru kita. Jadi ikut 20.000 ya. Okay. Nah dari 20.000 ini KPU netral dan independen itu 5% saja. Yang memilih. KPU tidak netral dan tidak independen 91%. Wow. Okay. Kemudian C tidak tahu garis miring tidak menjawab 4% saja. Dan ini polling ini kan tidak di drive ya kan? Okay. Orang mengisi as it is apa adanya kan? Ini berlangsung sekarang ini. Baru 2 jam yang lalu. Oke. Oh udah 2 jam ya. Ya jadi 2 jam yang lalu saya bikin ini ya. Kemudian yang vote-nya itu sudah 20.000 ya, dan 91% mengatakan begitu. Dan biasanya kalau sudah distribusi begini biasanya namanya ilmu statistik. Kalau misalnya sudah 5%, 91%, 4%, walaupun katakanlah double 2 kali lipat, 3 kali lipat, ya rata-rata sudah stabil dia. Biasanya kalau udah statistik kan sudah begitu kan, sudah stabil. Makanya tidak perlu 100% kalau polling ibaratnya. Nah ini kan menunjukkan bahwa masyarakat memang nggak percaya sama KPU itu. Oke, tapi kita udah selesai karena itu Bang Hadar mengatakan itu memang luar biasa kan. Nah sekarang masalahnya bagaimana kalau dengan Bawaslu dulu sebelum kita ngomong soal DKPP. Gitu. Karena gini, kalau Bawaslu ini kaitannya dengan isu yang belakangan ini, ya kan? Isu yang belakangan ini soal kandidat, ya kan? Kandidat peserta pemilu atau kandidat soal peserta pemilu, calon, bakal calon ya. Belum susah kita nyari terminologinya kan? Nggak ada terminologinya. Dibilang bakal calon belum, ya kan? Dibilang calon belum ya, apalagi terpilih. Nah katakanlah misalnya saya harus sebut nama, misalnya ini ada Anies Baswedan, ya kan? Ini ada mereka yang sedang menjabat. Let's say kalau 3 besar ini kan ada Ganjar Pranowo yang masih gubernur. Prabowo yang masih menteri, ya kan? Kemudian Presiden Jokowi yang tidak mungkin menjadi peserta pemilu walaupun kelihatannya masih beringin juga dengan ngotak-ngatik konstitusi. Kalau Menko ini perindustrian apa? Semuanya Erlangga Hartarto, kemudian Erick Thohir, BUMN, mungkin juga Sandiaga Salahuddin Uno dan lain sebagainya. Jadi kan ada 2 klaster nih. Ada klaster pejabat publik, ada klaster warga negara kayak kita, warga negara biasa. Tapi dari 2 klaster ini kan mereka semua belum peserta pemilu. Ya kan, belum ditetapkan peserta pemilu yang secara teoritis harusnya belum menjadi objek pengawasan Bawaslu. Tapi ini saya kemukakan pendapat saya, Abang boleh bantah. Saya mengatakan Bawaslu tidak perlu bereaksi terhadap mereka yang bukan lagi pejabat publik. Karena mereka bukan pejabat publik, ngapain diurusin? Tapi kalau dia pejabat publik, maka kita kan urusannya adalah sesama lembaga, ya kan? Ini ada lembaga pengawas pemilu, ini adalah lembaga eksekutif. Kan itu kan persoalan serius kalau seandainya antar lembaga ini bisa saling mengganggu. Contoh misalnya, kita berharap bahwa endorsement dari presiden nggak ada dong kepada calon tertentu, karena endorsement itu akan mengganggu
pemilu yang jurdil, karena tradisi kita kan kalau ada endorsement dari pucuk pimpinan tertinggi kan akan diikuti yang bawahnya kan, dengan menggerakkan fasilitas BUMN dan lain itu sudah kelakuan kita karena kita masih paternalistik dalam politik kan. Tapi KPU Bawaslu mengatakan nggak masalah, katanya kami mengendorse, tapi di sisi lain dia mengatakan ada dugaan pelanggaran etika. Anies Baswedan karena dia sudah curi start kampanye. Dia pakai diduga curi start kampanye. Kita juga kan selalu bicara kan, sejak kapan orang itu menjadi objek pengawasan, bagaimana lembaga tidak saling mengganggu. Pendapat Abang, walaupun saya kira saya sudah menjelaskan pendapat saya ke sobat era sekalian. Baiknya gimana menghadapi hal seperti ini, Bang? Ya seharusnya ya kita kritik atau protes Bawaslu itu. Jadi Bawaslu tidak perlu. Saya pun berpandangan yang kurang lebih sama. Jadi Bawaslu itu kan mengawasi ya, dan kemudian memproses dan menindaklanjuti hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilu, pelaksanaan pemilu. Dan itu kan berarti sangat terkait dengan tahapan-tahapan pelaksanaan. Nah, terkait dengan peraturan-peraturan pelaksanaan PKPU maupun Perbawaslunya sendiri. Nah, terkait dengan calon yang Anies Baswedan misalnya, menurut saya dia tidak bisa dikenakan apapun. Apapun ya. Jadi tidak perlu juga untuk menganggap ini ada dugaan atau pelanggaran etika sehingga menganjurkan untuk diproses di mana dan sebagainya. Itu tidak perlu begitu. Kalau dia mau cuek dia bilang, "Oh, itu bukan urusan kami." Kira-kira begitu harusnya. Iya, betul. Jadi gitu. Kemudian ada kita dengar dilarang juga untuk melakukan kegiatan di sana di sini, gitu kan ada kan? Walaupun itu bukan Bawaslu yang menyuarakan, ada pemerintahan dan sebagainya kan gitu. Menurut saya nggak bisa juga gitu. Karena setiap warga itu punya hak, konstitusi menjamin itu untuk bisa kemana saja kan di free dalam movement negeri. Ya kan? Iya, di dalam negeri kita gitu. Nah jadi saya juga tidak setuju dengan apa yang terjadi ini gitu. Nah mengenai pejabat lain, nah ini yang sebetulnya harus dibatasi, dipastikan, karena batasan-batasan aturan itu kan ada untuk mereka gitu. Walaupun mungkin kita berbeda, Bawaslu tidak perlu juga mengatur mereka karena ini ada di pemerintahan kan pejabat pemerintah yang diatur oleh undang-undang lain dan struktur yang lain gitu. Nah, Bawaslu juga nggak perlu ngurusin mereka karena sekali lagi subjeknya adalah peserta pemilu, subjeknya adalah partai-partai politik yang nanti mencalonkan, tim kampanye, gitu kan, atau si calon itu sendiri sebagai peserta pemilu ataupun calon dari partai politik dan sebagainya gitu ya. Nah jadi sebatas itu, sementara itu belum ada, nggak perlu dia urusin aja yang lain. Nah ini justru sekarang di peristiwa yang proses verifikasi, menurut saya Bawaslu justru yang tidak melakukan kerjanya, gitu. Kan mereka itu dibentuk udah secara nasional di semua tingkatan, kemudian dibiayai dengan cukup besar, dan kalau mendengar bagaimana mereka bekerja, itu sebetulnya harusnya mereka bisa mengatakan sesuatu dan punya bukti sesuatu gitu tentang apa yang terjadi yang diduga dilakukan oleh KPU kita. Apalagi ini agak telanjang ya, masif, maksudnya faktanya kan banyak gitu ya. Betul. Gitu. Bukan hanya satu kejadian gitu. Betul. Dan mereka mengatakan misalnya kami tidak punya data tentang itu gitu ya. Mereka mengatakan kami tidak punya akses untuk mendapatkan data tentang itu misalnya gitu kan. Dan kemudian mereka mengatakan ya tidak ada laporan datang ke kami misalnya. Itu semua menunjukkan sebetulnya mereka sudah
tidak mengerjakan apa yang menjadi tugasnya Iya, gitu. karena mereka bisa melakukan pengawasan aktif. Bisa. Iya. Menjadikan itu satu temuan bisa. Iya. Kalau sudah Justru pengawasan aktif itulah yang diharapkan. betul, Gitu. betul. Nah, jadi ini Jadi memang problem. iya itu jadi enggak, ini juga harus ingat Bawaslu. Iya. Laporan masyarakat itu sekunder. Iya. Yang primernya adalah pengawasan Anda Mengawasi, sendiri iya, aktif. betul. Oh, enak sekali udah dibayar negara, digaji negara, kok mengandalkan masyarakat ya kan? Nggak bisa. Masyarakat itu sebagai secondary ya kan? Betul. Gitu. Nah, saya pun dapat info gitu. Sebetulnya data-data, misalnya tadi kita bicara agak spesifik ya, yang kita duga sebagai satu pelanggaran yang cukup serius ini, itu sebetulnya ada di daerah-daerah KPU-nya, KPU-nya itu memberikan datanya kepada Bawaslu. Ya. Oke. Dan ada juga Bawaslu yang mengumpulkan data tersebut. Gitu Iya. ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kenapa ini tidak diangkat atau digunakan sebagai bentuk kerja mereka, Iya. gitu kan? Nah, mungkin juga ini seperti yang kita dengar. Jadi ada sejumlah informasi bahwa untuk menekan aparat ataupun petugas di lingkungan KPU dalam verifikasi, udah nggak usah khawatir, kira-kira begitu ya. Iya. Kami sudah kondisikan Bawaslu sudah sama dengan kita gitu. Iya. Jangan-jangan itu benar terjadi. Oke. Jadi dia punya sebetulnya data, tetapi Iya. karena udah masuk dalam situasi dikondisikan atau Iya. bersama-sama Iya. akan menutupi atau melindungi dugaan pelanggaran yang Iya. besar ini, disitulah sebetulnya Bawaslu performance-nya jadinya Iya. gitu. Oke, Bang. Ya. Sebelum saya lupa ya. Ya. Mungkin kita harus sepakat juga yang soal objek pengawasan Bawaslu tadi. Iya. Abang mengatakan ya kalau mau menteri, mau presiden, mau apa ya nggak ada urusannya juga dengan Bawaslu. Ya. Kalau saya mengatakan akan ada urusan tapi in timing. Ya, in ya, time. oke. In time. Ya, karena Ya ada- dong. ya. Karena kalau misalnya sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, Ya. tiba-tiba dia mengendorse. Ya. Nah itu kan, Betul. ya dia berarti sudah tidak netral lagi Betul, kan. betul, Nah itu betul, jadi betul. sepanjang sekarang oke. Ya, oke. Karena belum ada ininya kan, calonnya kan. Ya, betul. Tapi begitu nanti ada calonnya, nggak Ya. boleh dong seorang presiden dia menunjukkan dukungan terhadap pihak tertentu, Ya. karena dukungan itu akan disalah tafsirkan, disalahgunakan oleh jajaran birokrasi bawahnya untuk menggerakkan state resources untuk memenangkan. Iya, itu satu ya. Saya ingin tambah ikut juga berkomentar dalam hal ini. Saya setuju ya, bahwa presiden itu kan pimpinan nasional, dia memimpin semua golongan lapisan masyarakat kita. Jadi memang tidak tepat kalau kemudian presiden kita menunjukkan itu, gitu ya. Tetapi yang kedua, sebetulnya juga sudah diatur bahwa para pejabat ini ya itu kalau tidak salah 6 bulan sebelum masa kampanye dan juga 6 bulan sesudah itu tidak boleh mengendorse juga gitu. Oke. Nah, jadi bukan harus menunggu pada masa kampanyenya saja, tetapi 6 bulan sebelum itu dia juga tidak boleh. Oke, nanti dipastikan lagi aturan itu ya. Nanti. Ya. Seingat saya itu Iya, ada. Ya. gitu. Karena kalau enggak, wah gawat nih. Iya, Karena betul. jauh lebih powerful kalau istana jauh lebih powerful. Oke. Kalau kita diskusikan mengenai Bawaslu, Ya. wah ini gawat ini Bawaslu. Ya. Hal yang penting tidak dia kerjakan, Ya. hal yang tidak penting dia kerjakan. Ya, betul. Kan yang penting itu kan soal dugaan verifikasi tadi, Ya. kecurangan dan lain sebagainya. betul. Tapi hal yang tidak penting Ya. dia kerjakan. Soal yang bukan peserta pemilu tapi dia proses. Ya, betul. Kan mestinya kan dia tutup pintu Tutup aja. sejak awal. Ya. Iya, ngapain juga kan? Iya, betul. Tapi ini kan seolah-olah dia nyari kerjaan lain Betul. dan menghindari pekerjaan yang utama. Sementara ada yang lain yang seharusnya dia lakukan tidak dilakukannya. Oke, Bang. Ada satu lagi kan kita bicara tadi bahwa kekuasaan itu akan terikat dalam proses berpemilu kalau in time, the timingnya. Ya.
Nah ini kan peran pengawasan kan sudah dilakukan dalam hal verifikasi. Ya. Memang peserta pemilu belum ada, tapi sekarang sudah ada kan? Sekarang untuk partai Sudah, politik. sekarang partai politik, tapi presiden belum. Nah, untuk verifikasi kan tahapan sudah ada, sudah dimulai dan sudah selesai bahkan. Kalau misalnya ada kekuasaan yang mengganggu tahapan itu, intervensi, kan itu juga sesuatu yang bisa dipidanakan. Iya kan? Iya, saya setuju. Jadi dalam konteks ini, arti kita bicara tentang equality before the law. Perkara kemudian nanti Bawaslu takut, atau pengadilan takut itu kan soal lain, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kalau ada penguasa yang melakukan intervensi seperti itu, let's say misalnya sekjen KPU itu nggak kena di KPP kan? Nggak kan? Iya. Misalnya walaupun ya waktu di masa kami di tahun 2012 itu kan juga ada persoalan di dalam verifikasi kan waktu itu sampai DKPP kami di proses DKPP Tapi disitulah sebetulnya terjadi atau terkuak hubungan yang tidak serasi antara kami KPU dengan Sekretariat Jenderal pada saat itu. Dan waktu itu sampai diberhentikan kan akhirnya karena direkomendasikan untuk diberhentikan. Oh, direkomendasikan oleh KPU ya? Waktu itu DKPP sebetulnya. Seingat saya. Oke. Jadi justru DKPP merekomendasikan ke KPU atau presiden? Ke presiden ya. Presiden waktu itu diberhentikan ya. That's okay. Jadi maksud saya, kalau memang ada kekuasaan, ya tentu di luar presiden, ya kan? Kekuasaan di luar presiden, misalnya terlibat di dalam merekayasa verifikasi ini, maka pola yang sama bisa berlaku dong. Bisa. Artinya nanti ke dalam temuan-temuan itu DKPP merekomendasikan kepada presiden agar pejabat ini diberhentikan karena dia sudah mempengaruhi atau melakukan kejahatan pemilu misalnya. Betul. Diduga itu cukup aktif dan cukup kuat itu. Nah, artinya saya ingin mengatakan tadi kan yang saya bilang pemerintah juga terikat ketika timingnya datang, ya kan? Ketika memang prosesnya datang, ikut, dia terlibat, dia terikat di situ kan? Oke, sekarang pemerintah lah kalau untuk endorse calon presiden belum terikat. Tapi kalau untuk verifikasi dia sudah terikat, kan gitu. Kira-kira begitu. Tentu, karena prosesnya sudah berjalan, sudah berlangsung tahapannya, dan aturan yang berlaku juga sudah ada. Nah, Bang, itu kita bicara tentang KPU dan Bawaslu yang nyata-nyata paling tidak diseleksi semua anggotanya. DKPP ini nggak ada seleksi, ada orang DPR, ada orang presiden, orangnya pemerintah presiden kan, ada dari KPU sendiri, ya kan, lalu dari Bawaslu. Jadi mereka mix up dari 4 unsur itu. Ini gimana? Kita bisa mengandalkan sebagai garda terakhir penegakan hukum pemilu. Walaupun dari sisi etik, kalau Pak Jimli kan kreatif kemarin. Dari sisi etik tapi direkomendasikan macam-macam ya kan. Banyak, gimana? Ya, memang ini juga ada kekhawatiran tentang bisa nggak kita berharap ya. Nah, untuk kasus yang sedang terjadi ini, tentu kami tidak punya opsi yang lebih menjamin akan lancar dan seperti yang kita harapkan di dalam proses dugaan pelanggaran yang ada. Tetapi itu jalur yang tersedia, yang kita harus coba ikuti. Dengan harapan ya. Nah, tentu hal ini bisa berbeda jika kalau memang kita di masyarakat luas ini, dan tentu ini diikuti juga oleh pihak-pihak yang memang punya otoritas termasuk di pemerintah, presiden, DPR dan seterusnya. Ini sudah serius sekali. Ini mengancam kegagalan misalnya. Itu akan terbentuk dan kemudian bisa saja
yang tadi kita perkirakan DKPP adalah orang-orang pilihan dari pemerintah, dua unsur besar terutama ya, Iya, DPR sama pemerintah. akhirnya nggak bisa juga gitu untuk bekerja seperti yang kita khawatirkan tadi, karena tekanan itu begitu besar Dan lebih direct jangan-jangan ini. ya. Karena mereka nunjuk langsung kan? Iya. Iya. Nah, dan kemudian kalau kita mengasumsikan memang kekuasaan dari pemerintah itu sebetulnya ikut terlibat dalam hal ini, tetapi kan mereka juga tentu menghitung gitu. Iya. Bisa saja kemudian udahlah kita nggak usah ikut, ini biarkan saja, mau lepas saja gitu. Iya. Ya kan? Oke. Bisa juga begitu. Iya, gitu. Jadi ini artinya masih ada harapan ya. betul itu. Makanya kami pun berupaya ini betul-betul mengangkat ini gitu. Oke. Terus menerus kita coba mengangkatnya gitu. Nah, itu dalam rangka sebetulnya supaya publik ini tahu gitu sebetulnya apa yang terjadi gitu. Oke. Nah, dan dengan demikian kita berharap DKPP bisa berperan sesuai dengan peraturan yang ada gitu ya, tidak bekerja atas titipan dari kekuatan yang membentuknya gitu. Demikian juga pihak pemerintah, dan satu lagi sebetulnya DPR itu, nah ini bahkan menohok langsung kepada DPR yang kita anggap sebagai selama ini problemnya dari sana, kira-kira gitu ya. Itu ada pasal di Undang-Undang Pemilu kita, Undang-Undang 7 2017. 2017 pasal 38 kalau tidak salah. Nah, DPR itu bisa merekomendasikan pergantian atau pemberhentian kepada presiden. Oke. Kalau sudah melalui proses pengecekan mereka, klarifikasi dan seterusnya gitu. Nah, itu juga yang sudah kemudian kami dorong di dalam press conference yang terakhir. Dan kalau kita baca di media atau tadi malam saya sempat satu forum dengan Pak Ketua Komisi 2 Pak Doli Kurnia. Iya. Dia mengatakan akan memanggil KPU. Kami berharap ya di sana akan berproses itu. Jadi pasal 38 kira-kira tadi ya. Ya, kalau tidak salah ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita cek kan buat sobat era sekalian biar lebih precise ya. Oke, itu jadi kita berharap blazing in disguise ya. Artinya tadi kita berpikir bahwa begitu Semua kuat cengkramannya, tapi kita berharap mereka akhirnya udahlah kita lepas saja lah pertandingan sepak bola ini biar siapapun yang menang dan kalah biar ditentukan oleh mekanisme, kira-kira begitu ya. Nah, itu harapannya saudara sekalian. Biasanya harapan begini harapan orang yang putus asa biasanya. Enggak, tapi begini kan, coba begini ya, kalau kita ajak mereka berpikir lebih jangka panjang dan kita lebih serius lah tentang kalau pemilu ini berantakan, kan kita semua negeri bangsa ini akan kacau gitu kan, karena dampaknya itu kan ke sektor ekonomi dan seterusnya, bisa begitu kan, kepercayaan pemerintahan yang terbentuk nantinya. Jadi yang kena itu adalah para peserta pemilu juga gitu. Nah, jadi seharusnya mereka maulah mengambil sikap gitu. Ya sudah, memang kita benahi gitu sekarang ini gitu. Mau peduli gitu ya? Ya. Walaupun orang mengatakan orang luar sana, emang mereka peduli? Justru biang keroknya di sana ya kan, kira-kira selama ini. Ini pasal 38 Bang ya, ayat 1 ya. Pemberhentian anggota KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota yang telah memenuhi ketentuan ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan seterusnya, dengan didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas pengaduan secara tertulis dari penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat kita dan pemilih kita juga, dan atau B, rekomendasi dari DPR. Nah, jadi memang ada di situ, ya kan? DPR bisa merekomendasikan, tapi rekomendasi itu tetap diverifikasi oleh DKPP. Jadi mereka itu.
Bang Hadar, kita nggak terasa kita sudah ngomong 1 jam. Gitu Nanti ya, kita 1 ada jam sesi ya. lain untuk bicara ini. Tapi ada komentar Sobat Era yang saya perlu bacakan 1-2 yang mungkin perlu ditanggapi ya. Oke, tapi kadang-kadang nggak nyambung ya. Yang nyambung aja. Kemudian 2024 jangan pakai kardus digembok. Ini selalu orang jadi jadi hal-hal yang jadi apa bahan ejek-ejekan gitu ya. Kemudian sekarang sudah ada tanda akhir zaman tinggal. Kemudian kejahatan pemilu jelas kayak kejahatannya TSM, orang meyakini itu TSM. Dan bahasa koalisi kan saya angkat di sini diduga keras diduga keras atau diduga apa gitu ya. Jadi itu bahasanya. Kemudian simpan energi untuk mengawal proses pemilu. Energi apa lagi yang kita simpan? Ini udah proses pemilu sekarang. Kadang-kadang orang berpikir pemilu itu cuma pencoblosan, padahal pemilu itu dari awal ini itu kalau sudah hulunya rusak semua sampai ke hilir. Kemudian bagaimana caranya mengungkap kecurangan yang terjadi kecuali tertangkap tangan ya. Kayak ini mungkin soal money politics terutama ya. Kenapa Bang tidak dibahas masalah besar yaitu penginput data hasil suara pemilih? Seharusnya ya. Semua peserta pemilu ikut mengirimkan ahli IT ke pusat data pusat. Itu jadi sama-sama menyaksikan inputnya ya. Gitu ya, mungkin kalau mau dia nyaksikan di ruang kaca mungkin ya. Biar nggak operatornya jangan diganggu gitu. Oke, itu penting juga ya. Di tengah minusnya independensi dari dalam penyelenggaraan pemilu, kumpulkan energi untuk mengawal proses pemilu, cegah kebocoran dan rekayasa dalam berlangsungnya pemilihan umum ya. Kemudian apa lagi ya? Berarti pemilu 2014 dan 2019 benar-benar curang ya Pak ya. Keterlaluan kalau iya, dan haram pemerintahan yang sekarang ini harus dipenjara presiden. Ya begini, ini kan banyak dugaan bahwa kecurangan ini bukan hari ini aja ya. Kemarin-kemarin juga curang, itu kira-kira begitulah. Kemudian apa lagi ya? Nah ini bilang ya Habib Panjaitan mau nanya sama Bang Hadar ya kan. Pilpres 2019 curang juga ya. Tolong tanyakan sama Bapak ini. Memang bapak-bapak bahkan hampir jadi kakek-kakek ya kan. Gitu. Kemudian Oke, saya bacakan saja dari Oppo Jafar daripada dia penasaran. Refli Harun ngawur sakit hati, biar dia senang ya. Oke, kemudian kumpulkan energi sama ya kurang lebih. Pak Anies barusan dengar wawancara Olanyala. Oke, nanti kita akan bicara soal penundaan pemilu ya, Bang ya. Penundaan pemilu dengan perspektif yang kira-kira ada perspektif society, ada perspektif mungkin perspektif negara ya. Pemerintah tolong selenggarakan pemilu sejujur-jujurnya 2 periode. Rakyat udah nggak kuat dengan rezim ini. Untung rakyat tak berontak. Mereka taruh harapan akan perubahan pada pemilu, renggut harapan itu untuk lihat akibatnya. Nah ini pernahkah ada tindakan tegas dari KPU Bawaslu saat adanya penyusup di tengah penghitungan suara tengah berlangsung ya? Oke. Jadi selain pertanyaan itu, Bang ya, saya ingin tanya soal penundaan pemilu. Isu tentang penundaan pemilu bukan isu yang sifatnya teknikal. Kita nggak bicara tentang gangguan bencana alam, ya kan? Tetapi by intention, bahwa pemilu memang mau ditunda, terkesan karena alasannya macam-macam, nggak ada duit, itu soal lain. Silakan Abang jawab soal yang sudah disampaikan. Cukup banyak, tapi mudah-mudahan saya bisa mengambil apa yang
utamanya ya. Tadi tentang kecurangan ya. Nah, apakah 2019 juga demikian gitu? 2014 ya. Kalau ya pencermatan saya dan kemudian ya mungkin bisa dinilai subjektif, tetapi saya berusaha seobjektif mungkin. Saya kan terlibat langsung di 2014 ya. Kalau menurut saya itu tidak ada satu kecurangan yang memang sengaja direncanakan dan dibuat secara besar gitu ya oleh penyelenggara itu sendiri. Ya, nah, jadi ini yang dugaan sedang berlangsung sekarang ini ya, itu hemat saya pertama kali ini. Gitu ya. Nah, bahwa ada secara sporadik sana sini merubah hitungan itu ya. Individual. Ya, jadi itu biasanya menggeser suara di tingkat kecamatan yang memang ada permintaan, sogokan gitu ya. Dan kebetulan itu pasti dipastikan kerjasama dengan penyelenggara di tingkat itu. Yang kemudian biasanya terjadi di dalam satu partai politik antar calon-calonnya gitu. Tetapi itu sebetulnya tidak terlalu banyak juga, dan itu biasanya bisa dikoreksi ya ke atasnya gitu. Nah, apakah yang besar itu terjadi? Menurut saya tidak. Jadi waktu itu kan kita udah ikuti juga persidangan-persidangan di MK, ruang-ruang koreksi di setiap tingkatan rekap yang waktunya panjang itu juga tersedia sebetulnya. Dan itu ya sudah tercermin gitu bahwa ada upaya perbaikan, koreksi dan tidak juga terbukti misalnya di level MK-nya gitu ya. Nah, jadi saya kira itu pandangan saya tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi gitu ya. Jadi sekali lagi. Tapi perlu di garis bawah ya sebelum saya lupa Bang. Ada juga kecurangan yang memang nyata-nyata melibatkan anggota KPU kan, sampai anggota KPU-nya ditangkap. Oh ya, kalau itu ya tadi saya terperangkap dengan terkait dengan perolehan suara di hasil pemilu gitu ya, seperti itu. Tapi betul, memang di 2019 ada anggota KPU yang korupsi lah ya, terkait ada sogokan dan sebagainya begitu, dan sampai hari ini sangat disayangkan belum tuntas ini terkait ini. Ini yang Wahyu ya maksudnya. Wahyu Setiawan dan Harun Masiku gitu ya. Nah, Harun Masikunya ini sebenarnya kunci loh. Saya memperkirakan. Nah, sayang sekali sampai hari ini belum bisa didapat, dan kemudian kaitannya dengan pihak luar gitu, di luar KPU ya. Jadi tidak tampak di sini, tidak kelihatan. Dugaan saya ada sebetulnya gitu ya. Nah, itu ya tentang kecurangan ini. Nah, kemudian tentang IT tadi ya. Nah, ya sebetulnya tidak harus begitu juga gitu. Kita harus langsung terlibat di dalamnya, semua pihak masuk di dalamnya. Karena ini pekerjaan yang besar, dan kemudian kalau ditambah lagi semua terlibat itu juga akan bukan mudah untuk mengelolanya gitu. Sepanjang itu disiapkan dengan proses yang transparan, partisipatif dalam artian semua pihak bisa mengeceknya gitu, tidak harus ikut mendesainnya gitu. Kemudian itu bukan hanya terdaftar sebagai sistem informasi yang digunakan karena peraturannya begitu, tetapi itu juga melalui proses audit ya. Bahwa ini akan satu sistem yang aman, satu sistem yang memang bisa berfungsi tanpa ruang manipulasinya kecil, dipersiapkan dalam waktu panjang karena ini bisa diandalkan penggunaannya, bisa efektif karena penuh dengan berulang kali uji coba misalnya begitu kan. Penyelenggaranya atau SDM-nya sudah siap gitu, dan kemudian juga sistem itu ada semacam
sistem atau pelengkap atau feature untuk mengecek jejaknya gitu. Yeah. Jadi kalau ada masalah itu bisa dicek tentang apa yang terjadi, akan ada trace-nya, ada trailnya gitu. Nah itu kan standar di dalam pembuatan sistem gitu. Jadi sebetulnya penggunaan teknologi itu sangat penting dan bisa membantu ya kerja menjadi lebih cepat, bisa lebih akurat dan seterusnya. Walaupun bisa juga kemudian dimanfaatkan untuk kecurangan gitu. Tetapi tadi saya sudah sampaikan bahwa ada tahapan-tahapan yang perlu dilewati agar teknologi yang digunakan itu betul-betul teknologi yang bisa membantu terciptanya suatu pemilu yang demokratis. Jadi disiapkan dengan tentu para ahli, kemudian di dalam proses persiapannya itu juga harus proses yang transparan dan partisipatif. Kemudian perlu ada audit, kemudian ada trail untuk pengecekan jejak kalau terjadi atau dugaan pelanggaran atau ada hack atau apapun gitu bisa dicek gitu ya. Nah kemudian yang terakhir bahwa itu betul-betul sudah ada uji coba yang cukup gitu. Nah partisipasi di dalam pembuatan atau ya penyiapan teknologi yang akan digunakan itu penting karena kita ingin membuat teknologi yang kita gunakan itu bisa dipercaya kan. Nah kepercayaan terhadap teknologi yang akan digunakan itu harus kita bangun dari sejak awal gitu. Karena akan menjadi percuma kalau kemudian kita tidak punya kepercayaan terhadap alat ataupun sistem yang kita gunakan gitu. Nah jadi saya kira itu mengenai kotak suara ya ini berulang-ulang gitu ya. Karena digembok. Iya. Nah itu sebetulnya begini. Yang terpenting dari bentuk apapun alat penyimpan surat suara ini gitu ya, kotak suara ini, yang penting dia itu cukup kuat untuk menampungnya. Tidak jebol gitu ya? Ya betul. Atau dia kalau ada upaya-upaya ada shieldnya ya gitu ya? Upaya-upaya untuk temper atau mengganggunya itu akan langsung kelihatan. Nah, sebetulnya itu saja. Tidak harus dia dari baja atau apapun gitu ya. Karena itu nanti akan ada persoalan untuk merawatnya dan seterusnya. Kemudian ini saya kira ada kaitan dengan peraturan keuangan logistik kita. Itu ada tadi nanti tidak harus dirawat, kemudian tidak pemusnahannya dan sebagainya. Jadi itu barang yang harus dipertahankan gitu. Inventarisasi. Iya betul. Dan sedangkan kardus ini itu sekali istilahnya barang sekali habis gitu. Nah, jadi itu juga memudahkan di dalam pengelolaannya gitu. Nah, dan kemudian mengenai gembok ini sebetulnya itu terkait dalam, seingat saya ada aturan yang udah bunyinya gembok gitu. Jadi ada kesulitan untuk men-switchnya, menggantinya di bentuk yang lain gitu. Biasanya kan juga banyak tuh pakai seal yang plastik gitu aja, begitu tag gitu nggak bisa dibuka lagi. Ya itu udah cukup gitu. Kalau dibuka ketahuan gitu. Itu yang terpenting sebetulnya. Nah mungkin ke depan perkiraan saya mungkin yang model tag ini saja, disegel tag itu saja, mungkin bisa dilakukan oleh KPU sekarang, tanpa harus gembok ini dan sebagainya gitu ya. Tapi itulah intinya kalau mengenai kotak suara itu seperti itu. Banyak negara lain yang lebih tipis kok. Lebih gampang selintas, lebih gampang kelihatan akan rusaknya gitu. Tetapi yang terpenting tadi bagaimana dia tetap bisa menampung, dan kalau ada upaya untuk merusak atau mengganggunya itu akan bisa cepat ketahuan gitu. Itu kalau kotak suara pergerakan terakhirnya di kecamatan ya? Pergerakan terakhir itu maksudnya apa ya? Dari kota yang fisiknya itu kan di kecamatan kan? Iya nanti dia disimpannya di kabupaten kota sebetulnya. Iya tapi waktu penghitungan suara. Terakhirnya di kecamatan dulu. Kan penghitungan di TPS ya. Nah kemudian masuk semua dalam kotak suara. Semua untuk disimpan.
Nah, kemudian di kecamatan, itu akan dibuka lagi untuk digabungkan per TPS-nya, per kelurahannya. Sekalipun di kecamatan, tapi dia akan dihitung per kelurahannya, gitu ya. Kemudian nanti udah selesai kelurahan di kecamatan yang sama itu dia akan rekap. Dan itu tidak dibuka-buka lagi. Iya, artinya kan kotak suara cuma berhenti di situ kan sebenarnya. Betul. Maksudnya dia cuma sekali moving ya dari TPS ke kecamatan saja sudah. Enggak, nanti untuk disimpannya. Ya itu penyimpanan, storing kan. Tapi dalam proses penghitungan suara kan cuma bergerak di kecamatan. Sisanya kan ngambil formulir aja untuk di kabupaten kotanya. Jadi sertifikat dan lampirannya itu saja yang diambil ya. Nah maksudnya kalau kita bicara mengenai kemungkinan rusak kan movingnya cuma satu kali pada waktu hari H penghitungan suaranya kan. Kecuali kalau moving berkali-kali barangkali perlu yang lebih kokoh gitu maksudnya ya. Okay. Ada lagi Bang yang tadi Bang dari sisi pertanyaan tadi yang ingin disampaikan? Oke, ini kadang-kadang saya bisa cepat lupa. Gitu. Nggak apa-apa. Karena sering tamu di sini lupa. Kalau Abang masih baik masih dicatat. Iya. Kemudian tentang kemandirian ini ya, ada juga pertanyaan gitu ya. Tadi perlu untuk ada komentar-komentar tahan, energi dan sebagainya disiapkan untuk pengawasan pemilunya. Gitu. Pengawalan mereka bilang. Nah, seolah-olah bahwa pemilu itu hanya di hari pemungutan suara. Tapi sebetulnya pemilu itu kan ada yang standar dunia itu kan ada istilah pre-election, election period sama post-election ya. Nah, pemilu itu ada di dalam election periodnya dan juga jangan berpandangan atau kita pahami hanya di hari hanya. Jadi ada macam-macam tuh, ada pencalonan, ada kampanye dan seterusnya. Dan bahkan kita sebenarnya termasuk yang panjang untuk mengaturnya. Jadi kita sekarang bicara tentang untuk menentukan siapa peserta pemilu, ada yang namanya tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan. Dan ini sudah selesai tanggal 14 kemarin gitu ya. Dan saat ini paralel sedang berlangsung untuk penetapan daerah pemilihan. Nah, ini sedang dikonsultasikan usulan-usulan dari tingkat bawah untuk kemudian ditetapkan oleh KPU sebagai daerah-daerah pemilihan. Ini ada daerah baru, provinsi baru, ada perubahan jumlah penduduk sehingga berubah dan seterusnya. Nah, ngomong-ngomong, kalau tidak salah nanti mungkin dicek nih, saya tidak tahu persisnya. Perludem hari ini dibacakan putusannya di MK, dikabulkan sebagian saya kira. Jadi ada kemungkinan peralihan siapa penentu dapil kita gitu. Yang tadinya di tangan, tapi nanti tolong dicek. Yang tadinya di tangan DPR. Kemungkinan dimintakan ke KPU. Iya, jangan-jangan. Tapi persisnya. Enggak, maksudnya permintaan perludem itu ke KPU. Gitu. Jadi ada perubahan kayak diterima sebagian gitulah ya. Dikabulkan sebagian. Nah, kemudian ini apa lagi ya? Saya baca tulisan sendiri kadang-kadang juga nggak bisa juga gitu ya. Tadi justru yang lebih penting nih, yang selain pertanyaan ini, yang kalau penundaan itu pertanyaan dari saya. Penundaan betul. Saya ke situ aja ya. Jadi dua terakhir ini yang saya ingin mention ke Bang Hadar ya. Soal pemilu tadi ya. Jadi ada proses berpemilu yang kita sudah tetapkan di dalam konstitusi ya kan, sekali dalam 5 tahun. Nah, mungkin perlu dijelaskan kepada masyarakat dalam hal apa sesungguhnya pemilu itu bisa ditunda dan apa yang dimaksud dengan penundaan pemilu itu. Yang justified, yang konstitusional kan, kira-kira begitu. Silakan Bang. Tapi tadi saya terusin dikit aja tentang yang tahapan-tahapan yang banyak. Nah, jadi disinilah sebetulnya kita sebagai warga perlu ikut berpartisipasi untuk yang paling awal mungkin mengikuti pemberitaannya tetapi yang lebih partisipasi yang lebih aktif itu kita ikut memantaunya gitu ya. Jadi memastikan bahwa pemilu ini diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang ada gitu ya, sehingga nanti betul-betul bisa tercipta pemilu yang luber jurdil dan juga kejadian-kejadian di mana ada
bahkan penyelenggaranya sendiri melakukan penyimpangan, itu bisa kita, karena kita semua ikut mengawasi, mungkin itu potensi terjadinya menjadi lebih kecil gitu ya, kira-kira begitu. Nah, mengenai penundaan sebetulnya ya yang selama ini ada istilahnya karena situasi bencana dan sebagainya gitu ya, ada force major lah ya, force major ya seperti itu. Jadi ada model yang ditunda, kemudian nanti dilanjutkan, ada model yang diulang, seperti itu ya. Nah, tetapi kalau yang belakangan kita mendengar ya, karena ada bukan gosip ya, tapi didiskusikan banyak gitu dan agak kelihatan juga ini ada upaya yang kesana gitu, ada yang bergerak upaya kesana gitu. Nah, menurut saya itu sesuatu yang hanya, ini pemahaman saya ya, bisa terjadi kalau memang penyelenggara ini tidak bisa melakukannya gitu. Di mana kemudian DPR bersama Presiden itu harus mengambil mengambil alih. Ya, mengambil alih dan kemudian mengambil upaya atau kebijakan yang tetap dalam rangka untuk menuntaskan. Gitu. Tetapi kalau penundaan betul-betul kita stop, itu ini mungkin justru Refli yang bisa menjelaskan sebagai yang trainingnya di tata negara gitu ya. Itu justru tidak terlihat di dalam undang-undang pemilu kita gitu. Nah, jadi kalau Presiden dan DPR itu juga kebijakannya sih dalam rangka untuk kemudian menyelamatkan, tetap menyelenggarakan gitu ya. Tetapi di tangan mereka memang sebetulnya. Tetapi kalau kemudian diambil kebijakan untuk menunda misalnya untuk 2 tahun setengah yang selama ini ada analisisnya begitu ya, itu justru tindakan politik yang lebih tinggi ya, lebih istilahnya saya tidak paham lah ya. Itu yang saya pahami gitu ya. Nah, tetapi sebelum sampai ke sana ya seharusnya ya, kalau begitu ada situasi yang memang bisa membuat pemilu ini betul-betul berantakan gitu, sehingga kemudian membuat ya katakanlah Presiden dan kemudian bersama DPR mengambil keputusan lain gitu ya. Ya itu yang harus dihindari gitu. Begitu kita melihat ada situasi yang bisa membawa ke sana, segera kita benahi gitu. Bukan kemudian kita diamkan gitu, karena begitu ini kan biasanya akan eskalasi gitu. Sehingga nanti dengan mudah disimpulkan ya memang ini tidak ada waktu lagi kalau kita mau teruskan, karena akan berantakan. Sehingga ada ekstra istilahnya kebijakan yang akan diambil yang justru untuk ditunda dalam waktu tertentu, jangka waktu tertentu. Itu istilahnya ekstra konstitusional. Nah, misalnya seperti itu gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya harus betul-betul kita hindari gitu. Alasan apapun gitu. Ada negara tertentu dengan alasan COVID, dengan alasan sehingga diperpanjanglah masa jabatan pemerintahan tertentu gitu kan. Nah, ini yang sebetulnya harus dihindari, karena selama ini kita sudah tahu kan di sistem kita itu bahwa pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Itu bukan sesuatu yang kaget-kaget atau sudah tahu. Jadi oleh karena itu kewajiban semua pihak yang memang punya otoritas ini harus memastikan itu terjadi gitu. Pemerintah misalnya harus mempersiapkan. Jadi nggak ada itu sebetulnya, tidak ada budget atau menurut saya itu sesuatu yang ya lebih dibuat-buat, jangan-jangan gitu karena ada motif tertentu. Tetapi seharusnya sudah bisa disiapkan gitu oleh semua pihak gitu.
So, itu respon saya tentang, Oke, tentang Bang. penundaan pemilu ini. Tadi saya mau abang bicara mengenai kunci-kunci untuk pemilu jujur dan adil. Oke. Tapi kalau seandainya abang belum siap nggak apa-apa, next time bisa. Tetapi Bisa. kalau abang siap sekarang, Ya. barangkali ada beberapa kunci yang menurut pengalaman abang ya, Ya. yang sudah based on abang experience, bukan lagi sekedar buku teori. Kalau teori kan orang mengatakan wah ini teorinya doang, tapi untuk konteks Indonesia, apa kata kunci untuk membuat pemilu ini jujur dan adil dalam konteks Indonesia? Ya silakan, berapa kata kunci yang ingin abang atau kalimat kunci yang abang ingin sampaikan? Oke, saya tidak tahu apa yang ini yang dimaksudkan dari pertanyaan tersebut ya. Ya. Pemilu itu sebetulnya salah satu yang penting, dia harus selalu terbuka untuk terjadinya pergantian kekuasaan, pergantian rezim. Menurut saya, kalau dia menutup itu atau menyulitkan untuk bisa terjadinya pergantian, itu secara mendasar itu pemilu yang tidak adil. I see. Jadi kalau kita bicara tentang threshold misalnya, baik itu threshold di parlemen maupun threshold di kandidasi pencalonan presiden, ya presidensial threshold yang kita sebut ini, itu sebetulnya menurut saya tidak membuka cukup untuk terjadinya pergantian. Oke. Nah ini jadi udah sejak awal ini sesuatu yang sulit untuk betul-betul kita bisa menciptakan pemilu yang Jujur dan adil. jujur dan adil. From the beginning ya sudah begitu. Iya. Nah, itu menurut saya salah satunya gitu. Oke. Kalau yang lain-lain mungkin nanti kita undang saya lagi gitu. Kira-kira. Jadi saya tertarik nih apa yang disampaikan Bang Hadar nih ya, sahabat sekalian, ini katakanlah sebagai kesimpulan ya. Jadi memang yang paling penting itu adalah kunci untuk pemilu jujur dan adil itu kalau semua stakeholder itu mau terbuka. Yeah. Mau melihat pemilu sebagai sarana paling demokratis untuk terjadinya sirkulasi kepemimpinan atau sirkulasi elit. Tapi kalau misalnya di antara kelompok dalam kekuasaan yang berkuasa berpikir bahwa tidak boleh terjadi sirkulasi elit, tidak boleh terjadi pergantian rezim, harus memastikan bahwa kepemimpinannya akan dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya, program-programnya harus dilanjutkan, seperti itu yang kita dengar kan. Maka dari situlah ada benih-benih pemilu itu tidak akan jujur dan tidak akan adil, karena ada interest untuk mempertahankan apa yang sudah diperoleh atau didapatkan hari ini. Bang Hadar, menarik sekali ya. Jadi kita akan nanti saya kira akan banyak waktu ya. Mudah-mudahan. Bedanya Bang Hadar bicara di televisi. Kalau di televisi Bang Hadar mungkin kira-kira 5 menit saja bicaranya. Paling lama 10 menit kalau disatukan tidak di sela-sela yang lain. Tetapi kalau di Refli Harun Channel kita sudah bicara selama 1 jam 40 menit. Wow, panjang sekali ya. Nanti ya kita potong-potong juga dan ini live juga ya, mudah-mudahan internet connection kita baik sehingga tidak lompat-lompat dia. Tapi so far so good karena ini agak tinggi tempatnya. Dan kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan lain, dan RH Channel welcome ya terhadap sebuah upaya untuk membuat pemilu ini jujur dan adil, karena bagi kita nggak penting siapa yang berkuasanya, yang penting prosesnya benar, jujur dan adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.